Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan atau menjelaskan mengenai langkah-langkah dari membaca sintopis. Dan ada langkah-langkah apa saja sih yang terdapat di membaca sintopis ini? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu menentukan bahan bacaan. Jadi, untuk bahan bacaan yang saya pilih adalah cerita rakyat atau legenda dengan judul Danau Toba dan Keongmas. Berikut ini merupakan kisahnya. Kisah Danau Toba. Kisah Keongmas. Berikut adalah identifikasi pertanyaan atau isu beserta jawabannya dari dua cerita rakyat atau legenda, yaitu cerita Danau Toba dan Keongmas. Cerita Danau Toba. Cerita Keongmas. Langkah ketiga yaitu membaca secara inspeksional. Membaca secara inspeksional adalah metode membaca untuk mendapatkan gambaran umum atau inti dari suatu teks dengan cepat. Dengan membaca secara inspeksional, kita dapat menangkap esensi dan inti dari cerita-cerita tersebut tanpa perlu membaca keseluruhan teks secara mendetail. Berikut adalah ringkasan singkat dari kedua cerita tersebut. Yang pertama, cerita Danau Toba. Yang kedua, cerita Keongmas. Langkah keempat yaitu analisis bagian penting. Berikut adalah analisis bagian penting dari cerita Danau Toba dan Keongmas. Yang pertama, analisis bagian penting dari cerita Danau Toba. Yang kedua, analisis bagian penting dari cerita Keongmas. Di sini juga ada kesamaan dan perbedaan dari kedua cerita tersebut. Bisa kita lihat ya teman-teman. Langkah kelima yaitu bandingkan secara sintesis. Langkah keenam,
yaitu kesimpulan. Kesimpulan cerita Danau Toba. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan janji, serta konsekuensi dari kemarahan yang tidak terkendali, dan juga jangan sekali-sekali melanggar janji yang sudah disepakati. Kesimpulan cerita Keong Mas. Cerita ini mengandung pesan tentang kebaikan hati dan kesabaran yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang baik. Ini juga menyoroti keadilan, di mana kejahatan akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal, serta mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan jahat itu akan mendapatkan balasan di kemudian hari. Yang terakhir ada catatan sumber bacaan. Kalian bisa lihat ya teman-teman, bahwa saya mengambil 2 sumber bacaan untuk tugas membaca sintopsis ini.